Waalaikumsalam, Bu Dwi. Selamat siang Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, baik, sehat. Bagaimana dengan Bu Dwi? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Maaf Ibu, saya mengenalnya Ibu terkait dengan saya sebagai calon penggerak dan saya mendapatkan tugas diagnostik kontekstual. Ya, di situ ada mewawancarai kepala sekolah. Apakah pada siang ini Ibu berkenan untuk saya wawancarai? Insya Allah berkenan Bu Dwi. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Begini Bu Dwi, selama ini yang kita alami ada dilema etika dan ada dilema moral. Dimana kalau dilema etika itu kita dihadapkan pada persoalan benar lawan benar, sehingga sangat membutuhkan pertimbangan yang matang, yang banyak sekali untuk mempertimbangkannya karena dia benar lawan benar. Kemudian kalau rujukan moral itu lebih apa berdiri sama dia benar lawan salah. Jadi kita tuh lebih mengedepankan, lebih mengutamakan yang benar, lebih mudah lah rujukan moral untuk pertimbangannya ibadah dan Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung gaya kebajikan? Baik, selama ini dengan tentunya berbagai pertimbangan karena dia sama-sama mengandung nilai kebajikan, sama-sama benar, yang sangat membutuhkan pertimbangan. Tentunya dengan kita melihat salah satunya dengan karena kita dan saya pun juga sudah mengalami sudah di pendidikan guru ya Bu Dwi ya, ada 9 langkah pengambilan keputusan. Ya, jadi ya gimana kita harus melihatnya, mempertimbangkannya, gimana dia permasalahannya, siapa-siapa saja yang terlibat, kemudian apakah memang dia benar lawan benar dengan pertimbangan itu, kemudian nantinya kita juga tidak tabrak aturan yang berlaku, tidak ada nanti kita bertentangan dengan hukum. Nah, kemudian tentunya berbasis resolusi Bu, bagaimana segala sesuatu itu dapat menghasilkan solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Tentunya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan dari Kemudian karena kita memang di lembaga, tentunya kita mengedepankan bagaimana segala sesuatu itu memang kita berpihak kepada murid. Ya. Baik Ibu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, kalau langkah-langkahnya salah satunya yaitu tadi Bu, dengan mencoba, ya kalau dulu dengan sebelum kita di pendidikan guru penggerak, sebelum mendapatkan banyak pendidikan dan pengalaman, dari situ kita dengan ala-ala kita sendiri, kemudian apalagi sekarang sudah didukung, dikuatkan dari apa yang dihasilkan dari pendidikan guru penggerak, ya tentunya salah satunya dengan 9 langkah pengambilan keputusan tadi Bu. Memang luar biasa ya Bu pendidikan guru penggerak. Luar biasa ya, Bu, sangat sangat membantu kita, sangat memberikan penambahan kita sangat
keilmuan yang luar biasa. Dan saya juga banyak belajar dari Ibu. Sama-sama belajar. Iya. Baik Ibu, kita lanjutkan ya Bu ya. Boleh. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah etika? Yang saya anggap efektif ya itu tadi Bu, kalau memang di luar etika ya kita pertimbangkannya bagaimana hal-hal itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Nah, kemudian tidak ada pihak yang dirugikan, kita harus sangat cermat sekali. Jadi kalau dengan pertimbangan-pertimbangan yang seperti itu ya insya Allah lah Bu. Kemudian dengan kita pertimbangkan berdasarkan kepentingannya, apakah itu kepentingannya itu untuk banyak, tentunya harus kita lebih banyaknya ke kepentingan umum daripada kepentingan pribadi seperti itu. Jadi tetap pada norma dan kita lebih memilih kepentingan umum begitu maksudnya. Iya Bu. Kita lanjutkan Bu ya. Iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini menjadi tantangan itu mungkin kalau untuk akhir-akhir ini ya Bu ya, seperti yang sama-sama kita rasakan, Bu juga merasakan, di mana kita selain tugas kita melayani anak didik, tapi kita juga disibukkan juga dengan hal-hal lain, ya salah satunya dengan ini Bu, lomba sekolah sehat kita yang sampai ke provinsi ini. Alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Tentunya kita dipercaya dari kabupaten Dharmasraya kita untuk naik ke provinsi. Ya, cuman itu tadi mungkin ya sama-sama kita maklumi bersama dan patut kita banggakan bersama. Kita harus semangat bersama, kolaborasi dengan solid bersama juga Bu, karena gimana ya sama-sama penting, sama-sama baik ya Bu ya. Jadi memang diharapkan sekali kolaborasi solid bersama kita, saling memahami kita. Kadang mungkin kita sama-sama merasakan ya Bu ya, barangkali mau tidak mau banyak sedikitnya mungkin mempengaruhi kita kepada pelayanan anak didik kita, yang mana seharusnya kita fokus kepada pelayanan pendidikan anak-anak kita, namun ternyata kita ya harus pandai-pandai membagi waktunya dan ya dimohonkan untuk maklum bersamanya, kita sering lembur seperti itu ya. Tidak apa-apa Bu, karena memang kolaborasi itu memang sangat penting dan tetap pelayanan ke anak memang penting juga ya Bu. Semua penting, semuanya penting dan kita harus pandai-pandai dibagi waktu ya Bu ya. Dan kemudian seperti yang kita laksanakan, kita juga berusaha memberi pemahaman kepada wali murid, karena gimana banyak kolaborasi kita dengan wali murid, kita pisahnya juga bersama dengan wali murid juga, dan alhamdulillah semuanya rasanya juga mengerti dan memahami gitu ya. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kita semuanya sekolah ini bisa masuk yang terbaik ya Bu ya. Amin. Baik Ibu, kita lanjut ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tergantung situasi Bu, situasi, kondisi dan permasalahannya. Kalau situasi, kondisi dan permasalahan itu urgent yang semestinya harus segera diselesaikan, ya segera diselesaikan. Berarti yang penting dulu ya Bu ya. Iya, di mana kita melihatnya itu tadi, mana yang lebih penting dulu. Kemudian jika memang permasalahannya itu urgent, harus segera kita selesaikan biar permasalahan itu tidak berlarut-larut seperti itu.
luar biasa Ibu. Memang kadang kalau memang ada hal-hal yang sudah diagendakan, sudah dijadwalkan seperti yang terlaksana sama kita, adanya briefing ya Bu ya. Mungkin setiap Senin setelah anak pulang kita briefing, itu kan terjadwal apa ya, kita berbicara bersama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan lembaga kita secara bersama. Namun kalau hal-hal itu yang bersifat urgent harus kita selesaikan segera, ya kita selesaikan segera biar tidak berlarut-larut, tidak ada yang terlupakan, tidak bertambah-tambah permasalahannya seperti itu. Berarti yang lebih urgent terlebih dahulu sebenarnya ya Bu. Iya. Baik Ibu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lima etika? Oh, tentunya ada Bu. Ya, tentunya mungkin sering juga dari rekan-rekan para ibu, tentunya juga sering saya ajak pergi. Iya Ibu. Nah, karena saya pun juga melihatnya dari rekan-rekan para ibu ini mana yang jiwanya juga matang, pola pikirnya juga matang, dan mungkin kalau apanya kan kita dengan melihat dan memperhatikan pendapat para dewan guru itu juga perlu Bu. Jadi ya memang harus diapakan juga pendapat guru itu bagaimana, karena barangkali apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan itu belum tentu benar semuanya. Nah, tapi ketika kita kolaborasi, kita bawa ke bersama, kita kolaborasikan, kita bicarakan bersama. Nah, yang terjadi kan juga seperti itu. Besar kecilnya juga adalah efeknya, masukannya. Luar biasa Ibu ya. Baik Bu, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di lima etika? Ya, pembelajaran yang sangat berharga ya Bu Dwi ya, dari lima etika gitu ya. Betul. Ya itu tadi Bu, perlunya kecermatan kita, hati-hatinya kita, bijaksana dengan penuh pertimbangan, dan menghadapi segala sesuatu itu dengan tenang, dengan kepala dingin juga seperti itu, tidak mengambil keputusan dalam emosi seperti itu, apalagi dengan tambahan ilmu pengalaman dari yang sudah kita lakukan bersama, yang kita lalui bersama di pendidikan guru penggerak juga betul luar biasa. Dan semoga harapannya ya itu tadi, memang semoga memberikan yang terbaik, yang lebih bagus dari kedepannya untuk kita. Insya Allah luar biasa Ibu. Semoga sukses untuk kedepannya ya Ibu. Amin. Terima kasih atas waktunya hari ini, dan yang terbaik lah untuk Ibu dan kita semuanya ya Bu ya. Kita semuanya. Terima kasih Ibu. Saya tutup dulu ya Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan diri sendiri? Alhamdulillah sehat Ibu. Baiklah Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Tidak masalah. Tujuan saya ke sini terkait dengan saya sebagai calon guru penggerak Ibu, dan di sana ada tugas demonstrasi kontekstual dan mewawancarai 3 kepala sekolah. Salah satunya adalah Ibu. Apakah Ibu berkenan saya wawancarai Ibu? Insya Allah. Terima kasih Ibu atas waktunya Ibu ya. Baiklah Ibu, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau
Selama ini ya, di sini dengan cara kami lakukan yaitu dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus-kasus yang kami temui. Nah, dari kasus-kasus tersebut kita dapat nanti mengambilkan dan mencari jalan keluar untuk masalah yang kita temui. Seperti itu ya Bu ya. Biasa. Baik, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini biasanya kita sebelum kita mengambil suatu tindakan, kita musyawarahkan dulu dengan pihak yang terkait, bagaimana langkah yang tepat untuk kita ambil nanti ke depannya supaya tidak terjadi delima tadi. Berarti ada musyawarah. Ada musyawarah dulu. Sebenarnya seperti kolaborasi. Iya, kolaborasi yang tepat, jadi sehingga nanti bisa nyatu dengan baik. Luar biasa Ibu ya. Lanjut ya Ibu ya. Iya. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dan prosedur itu khusus juga tidak ada, tapi kita sesuaikan dengan permasalahan, dengan kasus yang kita hadapi. Nah, jadi nanti dari permasalahan, dari apa yang kita alami, dari situ nanti kita dapat mengambil langkah dan tindakan yang kita alami. Sesuai dengan kasusnya. Sesuai dengan kasus. Betul. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal seperti yang sering kita alami di sekolah, kita mempunyai kebutuhan yang bersamaan dengan guru kelas. Di situ nanti kita sebelum melakukan tindakan kita komunikasikan dulu mana yang terbaik harus kita lakukan. Berarti adanya komunikasi dulu. Ya, komunikasi dulu dengan rekan sejawat tentunya. Iya. Biasa Ibu ini ya. Lanjut ya Bu ya. Iya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di luar? Ini biasanya kalau ada informasi dadakan itu sering kita belum sempat berkomunikasi dengan teman sejawat, kita sudah mendapatkan info, dari di situ yang sering membuat kita merasa sedikit kesulitan. Jadi di situ nanti ya kita sebelum melakukan tindakan tentu kita informasikan dulu kepada teman sejawat. Maksudnya ada info-info yang mendadak gitu. Iya betul sekali. Memang harus seperti itu ya. Iya. Luar biasa Ibu. Lanjut, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa ya Ibu jalankan? Di sini kita juga tidak ada langkah-langkah yang khusus, tapi kita di sini menyelesaikan pas ada sesuatu hal tertentu saja Ibu. Ini ya Bu ya. Iya. Baik, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah kita punya teman-teman sejawat. Jadi dari situ nanti kita bisa membantu untuk mengambil suatu keputusan. Tentunya apa ya Bu? Maksudnya itu kolaborasi. Iya, kolaborasi tadi yang penting ya, sangat Bu, ya? kita pentingkan utamakan. Jadi keputusan itu tidak kita ambil sebelah pihak saja, tapi kita mempertimbangkan dengan teman-teman kita. Ada komunikasi, ada kolaborasi, tentunya akan menghasilkan mufakat. Betul sekali. Luar biasa Ibu. Baik, selanjutnya yang terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi dari beberapa hal yang kita alami, jadi di situ juga dapat menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita ya Bu Dwi. Jadi dari dilema etika tadi kita dapat lebih mempersiapkan diri lagi, sehingga dapat mengurangi dilema etika kita dan teman sejawat kita untuk kedepannya. Semoga semakin sukses Ibu ya. Iya. Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Ju. Waalaikumsalam Ibu.
Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ibu. Baiklah Ibu, mohon maaf mengambil waktunya Ibu ya. Tujuan saya ke sini itu terkait saya sebagai calon penggerak dan ada tugas demonstrasi kontekstual, dan di situ ada mewawancarai beberapa kepala sekolah, salah satunya termasuk Ibu. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai pada siang hari ini? Insya Allah. Baiklah, terima kasih Ibu. Selanjutnya Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini ya Bu ya, di sekolah kami ini cara mengidentifikasi kasus tersebut itu kami identifikasi dengan apa Bu? Istilahnya permasalahan-permasalahan apa yang akan kami hadapi nantinya. Jadi kami misalnya catat dulu apa permasalahan-permasalahan kita. Berarti ada pencatatan dulu gitu ya Bu ya? Iya. Lanjut ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya Bu, selama ini kami adakan musyawarah dengan pengelola, dengan pihak sekolah terkait. Misalnya kami kalau misalnya perlu wali murid, kami juga wali murid itu ikut sambil juga. Oh, ada musyawarah atau bisa disebut dengan kolaborasi? Iya, gitu ya? kolaborasi. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan, kami mengumpulkan semua pihak ini untuk menyelesaikan masalah ini. Berarti tetap ada musyawarah dalam musyawarah ya. Iya. Biasa ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kami dengan menyederhanakan permasalahan tersebut. Jadi disederhanakan dulu gitu ya Bu ya. Baik, luar biasa Ibu ya, luar biasa sekali. Lanjut ya Bu ya. Hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Hal tersebut ya Bu ya, mungkin akan ada pihak yang tidak menerima sepenuhnya kemudian dalam menjalani keputusan sebuah tantangan, serta kami harus tetap berlapang dada walaupun ada hal-hal yang tantangan tersebut. Berarti harus tetap lapang dada. Gimana baiknya gitu ya Bu ya? Gimana baiknya nantinya. Lanjut ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalani? Tergantung permasalahannya Bu. Biasanya permasalahannya itu memang agak sulit, kami jadwalkan. Misalnya bisa diselesaikan cepat, ini langsung menyelesaikan. Jadi tergantung masalah itu. Iya betul. Tergantung masalahnya bisa diselesaikan langsung ya oke. Iya. Kalau berarti perlu jadwal Iya. gitu ya Bu ya. Luar biasa Ibu. Lanjut ya Bu ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah ada ya Bu ya. Kami dari pihak pengelola membantu kami. Berarti tetap ada ini ya Bu ya, kolaborasi dari Iya, semua kolaborasi warga sekolah tadi, gitu. Itu memang sangat luar biasa luar kolaborasi ya. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang didapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di bidang etika? Dalam permasalahan tersebut, kami itu
mencari mana yang baik dengan permasalahan kita dan mana yang permasalahan kita yang memang benar-benar nggak bisa diselesaikan lagi kan. Jadi istilahnya kami perlu yang tadi Bu, Kolaborasi ya. Memang seperti itu ya Bu ya. Sekian pengetahuan cara hari ini Bu ya. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu luangkan kepada saya. Terima kasih ya Bu ya jika Tidak ada suatu salah kata ada Bu ya. Terima kasih Ibu. Oke, terima Ya. kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.